lensa gravitasi, ya. Pada intinya mudah-mudahan kalian sudah paham lah ya bagaimana apa namanya lensa apa namanya lensa gravitasi itu seperti apa ya. Jadi intinya ada pembelokan lah ya, pembelokan cahaya yang diakibatkan oleh satu massa yang cukup masif ya. Dan kemudian bukan hanya itu ya untuk lensa gravitasi, dia juga harus cahayanya itu atau sinarnya atau gelombang elektromagnetiknya itu harus apa namanya difokuskan di bumi gitu ya. Sebenarnya ini lensa gravitasi itu terjadi di mana-mana secara umum ya, kalau nggak difokuskan di bumi ya nggak, itu terjadi dimanapun gitu ya. Kemudian hal yang penting di sini kenapa bisa terlensakan ya karena apa namanya mungkin kalian selalu saya sering menyebut tentang geodesik ya. Jadi persamaan geodesik atau persamaan lintasan dari satu partikel dalam relativitas umum itu kan mengikuti ya dia akhirnya mengikuti apa namanya bentuk dari ruang waktu yang dilewati. Nah, masalahnya ketika ruang waktu tersebut berada di sekitar objek yang masif, ya ruang waktunya melengkung ya. Ruang waktu yang melengkung itu yang menyebabkan kemudian sesuatu yang melewatinya atau gelombang apapun lah ya, gelombang elektromagnetik, gelombang gravitasi yang melewatinya itu juga akan melewati lengkungan tersebut kira-kira. Ya. Ide tentang tentang lensa gravitasi ini sebenarnya sudah jauh apa namanya sudah jauh ya, sudah ada jauh sebelum sebelum apa namanya relativitas umum itu ada gitu. Bahkan secara Newtonian pun ya itu bisa dihitung gitu ya. Yang pertama itu ada Johann Soltner gitu ya. Soltner ini pada 1804 yaitu 1 abad sebelum relativitas khusus malahan itu bisa menghitung defleksi yang melewati matahari gitu. Jadi kalau ada bintang-bintang yang letaknya di belakang matahari itu bisa dihitung ya. Ini apa namanya dengan teori Newtonian dia bisa ketemu angka 0,84 arc second gitu ya. Jadi mungkin kalian sudah lihat ya, kalau harusnya ini ada bintang, ini matahari, di sini bumi, harusnya kan lurus gitu ya. Ternyata ini kan kelihatannya bintangnya agak ada di sini gitu ya. Jadi kelihatan kayak gini. Nah, ini perbedaannya 0,84 arc second kalau dihitung dengan menggunakan teori Newton. Nah, Einstein itu mengulang gitu ya, mengulang yang dikerjakan Pak Solter ini pada 1911 yaitu sebelum GR-nya establish ya. Nah ini apa namanya dapat hasilnya sama ya 0,83 lah, beda sedikit ya arc second ya. Kemudian setelah relativitas umumnya itu establish 1916 itu dihitung lagi dihitung ulang. Ternyata hasilnya dua kalinya gitu ya, dua kalinya jadi 1,74 arc second. Nah ini apa namanya konfirmasi kedua ya dari teori relativitas umum itu yang pertama yang presesi Perihelion-Mercurius yang sudah kita bahas ya sebelumnya itu ini pengamatan yang dilakukan oleh Eddington gitu. Eddington tuh jadi dia termasuk ilmuwan besar ya, sedangkan Einstein pada 1910-an ini sebelum 1919 itu ya boleh dibilang bukan siapa-siapa ya, jadi belum terkenal di mana-mana. Sedangkan Eddington itu astronom yang
paling dihormati lah di zamannya ya. Jadi Eddington tuh melakukan pengamatan ya pada 1919 ini itu nemu gitu bahwa hasil yang dia dapatkan ya, dia mengamati gerhana sehingga bintang-bintang yang letaknya di belakang matahari itu bisa kelihatan. Nah itu hasilnya itu ketemu ya dengan errornya sekitar 20%. Nah ini ada filmnya sekitar mungkin 10 tahunan yang lalu lah, 10-15 tahun yang lalu nih, 10 sampai 12 tahun yang lalu ada film Einstein Eddington, ya mungkin kalian bisa cari di apa namanya di YouTube gitu mungkin ya tentang film ini ya. Itu apa namanya? Ya cerita tentang film ini. Kemudian nah setelah hasil Eddington ini yang kemudian membuat Einstein jadi terkenal ya. Itu kira-kira sejarah singkat mengenai lensa gravitasi. Bentar ya. Mungkin ada filmnya di YouTube. Einstein Eddington full movie. Film tahun 2008 ternyata. Oh, nggak ada. Aku belum nemu aja. Mungkin di tempat yang lainnya. Ya, oke. Kemudian bagaimana toh apa namanya teorinya gitu ya. Jadi kira-kira kondisinya seperti ini nih. Ini saya punya sumbernya di S ya. Ini di sini L itu adalah lensanya. Kemudian O-nya di sini pengamat atau kita ada di bumi. Ya. Jadi karena ada apa namanya? Ruang waktunya melengkung ya tadi saya singgung di awal ini kan cahayanya akan mengikuti ini ya mengikuti ruang waktu yang ada di sana kan harusnya dia lurus-lurus saja. Tapi dia seperti ini. Nah, karena seperti ini dan kita selalu mengasumsikan lurus ya kita akhirnya melihat bahwa es ini tercitrakan di 2 tempat atau bisa 1, 2 atau multiple image lah ya bergantung situasinya ya. Nah, ini terlihatnya itu ada di S1 dan S2 misal cuma ada 2 buah citra di sana ya. Jadi terlihat 2 seperti ini. Nah, asumsi yang biasanya digunakan itu kita selalu mengasumsikan bahwa lensanya lensa tipis ya, bukan lensa tebal. Jadi mungkin masih ingat di kuliah optik ya kalau lensa tebal itu kita menganggap ini ada jaraknya katakanlah D atau apapun, nah kita menganggap ini hanya lensanya D-nya sama dengan 0 ya lensa tipis. Ya meskipun tahu bahwa misal lensanya ini adalah sebuah galaksi, nggak mungkin galaksi itu kita aproksimasi sebagai tipis gitu. Tapi di sini karena skalanya ya, galaksi itu ordernya kiloparsec, sedangkan skala yang kita lihat gigaparsec ya, kilo ke giga kan jauh sekali. Jadi kita bisa menganggap bahwa ya ukuran galaksi ini jauh lebih kecil dibandingkan ukuran jarak yang ditempuh dari sumber ke pengamat, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa lensanya adalah lensa tipis, ya. Kemudian nanti untuk lensanya sendiri itu ada beberapa model ya, ada model titik, model singular isothermal sphere, ada non singular isothermal sphere, ada saya agak lupa lagi namanya, ada berbagai macam model untuk lensanya ya. Untuk lensa tipis tersebut ada beberapa model. Nah, kemudian keseluruhan ruang waktunya, karena ini skalanya skala kosmologis ya, jadi ini dikenal dengan metriknya metrik
Riemann-Robertson-Walker yang terperturbasi ya. Ini nanti ketika kita bahas sedikit tentang alam semesta, kita akan alam semesta secara kosmologis ya. Kita akan ketemu metrik ini ya, tapi berikutnya lah ya, bukan hari ini. Kemudian, nah ini apa namanya? Yang tadi kalau kita yang gambar yang pertama tadi, sorry ini kita lihat secara geometrik gitu ya. Ini lensa, ini sumbernya ada di sini ya. Ini sumbu optiknya lah ya. Ini kita bicara secara optikanya untuk yang apa namanya, lensa gravitasi yang berlaku untuk gelombang elektromagnetik, kita cukup menggunakan apa namanya ini, optikanya optika geometri ya. Yang optika fisis itu nanti ketika kita bicara misal gelombang gravitasi yang dilensakan itu kita bicara tentang optika fisis ya. Kita di sana akan bicara tentang difraksi. Tapi kalau di sini ya kita hanya posisi-posisi saja ya, yang 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen lah kira-kira seperti itu. Ya. Ya ini sumbu optiknya gitu ya, kita ambil apa namanya dari sumber ke lensa, kita tarik garis lurus ya, kemudian ketika ada apa namanya ini nggak terletak di sumbu optiknya ya kita sebut sebagai jaraknya eta gitu ya. Kemudian karena ada lensa ya yang S tadi itu akan terlihat seolah-olah berada di S1 di sini ya. Nah kalau jarak antara apa namanya bukan jarak ya, sudut antara pengamat ke sumber adalah beta di sini ya. Kemudian jarak antara sumber ke citranya adalah theta ya. Di sini kita akan punya ya antara theta itu adalah beta ditambah theta adalah beta tambah alfa ya. Kemudian yang lain ya, kita juga apa ya, mendefinisikan ya ada sumbu alfa tilde ya di sini ya. Alfa tilde itu kalau kita tarik garis lurus lah katakanlah seperti itu ya, perpotongan antara ini ya, kita tarik ini adalah alfa sen. Kemudian jaraknya ds itu adalah jarak dari pengamat ke sumber ya. DL itu jarak pengamat ke lensa dan DLS adalah jarak lensa ke sumber ya. Ini pengamat. Nah, kemudian alfa tilde ini ya, sudut defleksinya ya, itu ini dikenal dengan sudut defleksi itu 4 GM kalikan dengan C ya di sini 1/C per C kuadrat dengan mc adalah massa dalam radius C ini. Kemudian kalau dari gambar ini berlaku beberapa hubungan di sini ya. Bahwa theta kali ds sama dengan beta ds ditambah alfa tilde ds ya. Sorry, alfa tilde dls. Kemudian kondisi ini itu relevan ya untuk semua secara astronomis. Kemudian ini beta tadi saya sebutkan bahwa theta dikurangi alfa kali theta ya. Beta ini ya, theta dikurangi alfa ini. Nah, kemudian karena ini two dimensional ya, jadi kita akan punya bahwa beta di sini theta dikurangi alfa theta ya dalam vektor. Oke, yang di sini jelas sampai di sini?
Ya, Kak. Iya, oke, sebentar. Eddington. Hmm. Ya karena asumsi yang digunakan beda. Kalau yang Solner itu kan dia pakainya Newtonian. Setelah koreksi, yang setelah JR. Iya, enggak. Oke ya. Nah ini ada sesuatu yang dikenal dengan Einstein radius ya. Jadi apa namanya itu bagian ininya ya. Ini itu dikenal dengan Einstein radius ya. Itu akhirnya diberikan oleh ini ya. Theta E gitu ya. Itu akan diberikan oleh bagian ini 4GM per C kuadrat DLS per DL DS. Nah ini yang perlu diperhatikan ya bahwa secara umum ya DLS itu tidak sama dengan DL dikurangi DS. Bentar. Ya, jadi kalau kita punya ininya apa namanya S-nya ada di sini gitu ya. Kemudian kalau kondisinya seperti ini ya, itu kita nanti akan punya semacam cincin kayak gini ya. Nah, ini sumbernya di sini nggak kelihatan. Nah, ini yang dikenal kemudian dengan Einstein radius yang diberikan oleh bagian di sini. Jadi kalau kalian coba googling ya tentang Einstein ring, nah itu ya jadi kelihatan seperti cincin gitu ya, satu sumber tapi kelihatannya cincin. Ya itu apa namanya radiusnya diberikan oleh yang dikenal dengan Einstein radius oleh persamaan 9 ini. Kemudian, nah ini ada yang dikenal dengan masa kritis ya. Jadi kalau masa kritis itu jadi intinya ada batas masa tertentu ya sehingga kalau masanya itu melebihi masa kritis tersebut ya. Jadi nanti kita bisa punya yang namanya multiple image ya atau citranya bisa lebih dari satu. Atau citranya lebih dari satu, maaf. Ya, jadi ini juga memang hanya gabungan dari DS, DLS, DL dan DS, DL dan DLS ya. Nah, ini bisa ada yang namanya critical surface mesh density. Ya, jadi misal critical surface-nya adalah critical surface mesh density-nya misal 1,
ternyata kita punya 1,1, ya nanti kita bisa punya yang namanya multiple image. Nah, tapi kalau kurang dari 1, katakanlah seperti itu, ya, itu kita hanya misal katakanlah hanya punya 1 gitu, ya. Nah, ini bergantung dari ini ya, ini yang penting nih, dia bergantung dari jarak-jarak yang ada gitu. Makanya ini kenapa dikenal dengan optika geometrik ya. Kemudian nah ini ada posisi dan magnifikasi. Nah ini yang penting ya, hal yang kemudian penting di sini ya, salah satu keuntungan adanya lensa gravitasi itu adalah bagian magnifikasinya ini atau perbesarannya. Dan untungnya ini perbesaran selalu lebih daripada 1. Ya, ini posisinya bisa kita hitung ya, kita bisa menghitung tadi ya posisi-posisi S1, S2 itu di mana gitu ya, 1, S2 sampai seterusnya. Sedangkan bagian yang penting di sini ya ini misalnya ya posisi-posisinya. Ini yang penting adalah magnifikasinya ini. Nah, magnifikasi ini kemudian akan membantu yang kita mempelajari objek-objek yang jauh, yang sebenarnya kalau nggak ada lensa gravitasi itu nggak akan apa namanya ya, nggak akan kelihatan, tapi karena ada magnifikasi tersebut ya akhirnya kita bisa apa namanya ya, kita bisa mempelajarinya gitu. Ya yang harusnya misal energi yang sampai di bumi ini cuma 1 ya karena ada lensa gravitasi bisa jadi 2, 3 dan nilai yang lain gitu. Ya, ini yang dikenal dengan masalah magnifikasinya ya. Ya ini kita dimulai dari single point lens ya. Nanti bisa sambil kalian baca saya. Kemudian, nah ini ada salah satu model yang digunakan ya. Salah satu model yang digunakan ini dikenal dengan singular isothermal sphere ya. Jadi bukan massa titik tapi ini massa singular isothermal sphere itu masanya tak hingga lah ya di titik apa namanya, titik asalnya ya. Kalau ini R-nya kita masukkan 0 di sini ya, ini 0 di sini kan ini nilainya tak hingga, makanya ini 0 dengan singular isothermal sphere. Salah satu yang enggak singular nanti ada namanya model Plummer katakan. Itu di tengah-tengahnya ada nilainya ya. Jadi itu apa namanya, modifikasi dari model SIS ini ya. Nah ini kita bisa menghitung bla bla bla, kita akhirnya ketemu yang dikenal dengan sudut defleksinya bisa diperoleh dari persamaan 28 ini. Kemudian yang lain ini tentang mappingnya ya. Ini mappingnya, kemudian mappingnya ini itu bisa diperoleh dari Jacobian dari matriks A ini gitu ya. Sorry, bahwa mu itu adalah 1 per determinan A. Ya. Ini bisa kita masukkan ya. Nah, ini ada apa namanya ya? Ada yang disebut dengan kaustik ya. Kalau kita determinannya 0, ya itu kita punya di sini magnifikasinya itu nilainya tak hingga. Nah, kaustik ini ya, ini akan memisahkan ya. Kalau lokasinya ada di 1 sini, ya, ini ada 3, ini 5 ya. Jadi kalau apa namanya?
sumbernya terletak di sini, ini citranya hanya satu. Kalau sumbernya terletak di 3 sini, berarti nanti kita punya 3 citra ya ada di sini. Kalau sumbernya terletak di 5 sini, kita akan punya apa namanya? Punya 5 buah citra gitu akhirnya. Iya. Yang terakhir, nah ini yang penting ya, karena tadi kita ini ya antara yang S dengan S1, lintasan yang ditempuh itu kan tentu S1 lebih jauh dibandingkan yang ditempuh oleh S. Ya kalau kita bandingkan atau kita kurangkan, kita akan ketemu yang namanya time delay ya. Nah time delay ini bisa kita apa namanya? Kita hitung ya, itu dari persamaan 40 ini dan time delay itu bergantung dari 2 buah apa namanya? Buah-buah kontribusi ya, kontribusi secara geometrik dan kontribusi secara gravitasi. Yang bagian ini kontribusi secara geometri kan ya, karena theta dan beta ini adalah geometri dan psi ini potensial, maka ini bagian yang potensialnya. Ya. Oke ya, mungkin itu sedikit beberapa istilah yang ada di apa namanya? Di lensa gravitasi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Enggak. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup sekian ya untuk ya semacam introduction di apa namanya lensa gravitasi. Insya Allah kita akan ketemu lagi kapan-kapan ya. Ini ada apa nih? More chat. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.